Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Itu sebabnya kita hari ini akan kembali merenungkan bersama-sama apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan orang tentang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu yang perlu kita pegang bukan omongan orang, saudaraku, tapi yang perlu kita pegang adalah firman Tuhan atau janji Tuhan. Kita akan berdoa, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kekuatan, buat sukacita, buat damai sejahtera dalam kami mengiring Tuhan. Betul ada tantangan, betul tidak mudah dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Tapi kami sadar betul ada firman Tuhan yang selalu menghibur kami. Ada firman Tuhan yang selalu memberikan kami api yang baru untuk semangat. Membakar semangat kami untuk tetap terus mengikut Tuhan. Dan secara khusus hari ini kami kembali akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan iman Kristen, ya kan? Saya percaya tidak ada kata gagal. Sama-sama bilang sama saya nggak ada kata gagal. Iya kan? Kegagalan hanya terjadi ketika kita lari jauh dari Tuhan. Hanya itu. Tapi ujung-ujungnya Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita datang kembali kepada Tuhan. Karena kehendak Tuhan bukanlah membinasakan orang-orang fasik, tetapi pertobatan orang-orang fasik. Itu sebabnya hari ini saya mau bagikan buat setiap kita. Setiap janji Tuhan tidak ada yang gagal, semuanya pasti digenapi. Hal ini dialami oleh Ayub. Dalam Ayub pasal 42, Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Aku tahu, firman Tuhan katakan, Ayub sendiri katakan, aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Lihat, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, ini berita sukacita buat saudara dan saya. Apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita tidak akan pernah gagal. Pasti tergenapi. Asalkan kita mau kerjasama. Tapi ketika kita mulai tidak percaya, ketika kita mulai ragu, sudah dikasih dalam Tuhan, bukan janji Tuhan, bukan rencana Tuhan yang gagal, tetapi kita yang tidak mengalaminya. Karena rancangan Tuhan, rancangan hari depan yang penuh harapan, aku menyediakan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan, itu sudah pasti akan digenapi. Karena apa yang menjadi janji Tuhan, itu yang pasti akan digenapi. Apa yang menjadi janji Tuhan, itu yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ayub tahu dan Ayub sadar betul akan hal ini. Sehingga akhirnya dalam akhir hidupnya dia tahu, aku tahu Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kita lihat kehidupan Ayub, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan berpikir, wah gagal. Kalau kita lihat kehidupan Ayub, kita akan melihat, waduh hancur hidup saya nih. Makanya jelas istrinya Ayub meninggalkan Ayub. Sehingga istrinya Ayub bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menyadari. Sehingga Ayub bilang apa? Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, rancangan Allah selalu tergenapi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang gagal. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan terhadap bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Dengan kata lain, apa yang menjadi janji Tuhan pasti, bukan mudah-mudahan, pasti. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya. Amin. Ya, Yesaya 55 ayat 11 memberikan kita kepastian juga. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku, kata Tuhan.
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi janji Tuhan pasti digenapi. Loh, terbukti Yosua dan Kaleb mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Mereka masuk dalam satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, itu yang menjadi janji Tuhan. Oh, tapi pendeta ada 10 lagi yang tidak percaya kemarin, ya kan? Beberapa ketika diutus oleh Musa, 10-nya takut, 10-nya gentar, 10-nya khawatir, 10-nya nggak percaya. Nah, inilah yang membuat kita anak-anak Tuhan gagal mengalami janji Tuhan. Tapi Tuhan binasakan? Apakah Tuhan membiarkan? No, Tuhan tegur dulu. Makanya janji firman Tuhan jelas, barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan menegur mereka. Tuhan tegur. Tapi kalau tidak bisa ditegur, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan ajar. Barang siapa kukasihi, ya kutegur. Setelah ditegur nggak bisa, dia dihajar. Tuhan mau setiap kita mengalami janjinya. Tuhan mau setiap kita melihat apa yang dia janjikan kita alami. Itu kerinduan Tuhan, sebab dia Bapa yang baik. Hanya yang menjadi apa ya saudara ya, susahnya kita gitu loh. Kita seringkali menuntut kapan Tuhan janjimu digenapi, gak sabar gitu loh. Iya kan? Sehingga akhirnya kita pengen buru-buru jalan pintas. Udah mungkin bukan jalan Tuhan kali ini, bukan pasangan dari Tuhan kali ini, udah kita cerai aja. Sudah dikasih dalam Tuhan. Proses dalam rumah tangga harus selalu ada. Iya kan? Siapapun kita akan mengalami proses dalam rumah tangga. Tetapi bagaimana kita didewasakan, karena setiap masalah, setiap pergumulan, setiap badai hidup adalah pembentukan, pendidikan, pendewasaan buat saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita menjadi orang-orang dewasa, melihat bagaimana Tuhan mendidik kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap masa. Kalau saja kita mau dididik, kalau saja kita mau dibentuk, kalau saja kita mau didewasakan, kita akan melihat kegenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kegagalan hanya akan dialami ketika yang pertama, kita tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Bagaimana kita bisa ngalami kalau kita nggak percaya, saudaraku? Iya kan? Dari dasar diri kita aja kita udah nggak percaya, bagaimana kita bisa alami? Yang kedua, kita akan bisa gagal, janji Tuhan tidak akan tergenapi dalam kehidupan kita ketika kita mengeraskan hati kita. Kita nggak mau ditegur, kita nggak mau udah dihajar, udah ditegur, kita masih kepala batu, ya kan? Bangsa Israel, bangsa yang keras kepala, Tuhan bilang, tegar tengkuk. Hari ini kita diingatkan, setiap apa yang menjadi janji Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Kegagalan hanya akan terjadi dari pihak kita, bukan dari pihak Tuhan. Karena janji Tuhan iya dan amin. Tapi kita nggak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan kalau kita nggak percaya. Yang kedua, kita nggak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan kalau kita keras kepala. Kita nggak mau diajar, kita nggak mau dibentuk, kita nggak mau dididik. Pastikan setiap kita menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang mau belajar, menjadi orang-orang yang mau dibentuk. Sehingga akhirnya kita mengalami janji Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau belum melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupanmu. Bukan berarti janji Tuhan tidak terjadi, saudaraku. Ada pembentukan, ada proses. Mungkin kita harus belajar lebih lama dalam padang gurun kita. Tapi jalani. Nikmati. Karena engkau akan melihat janji Tuhan pasti digenapi ketika kita mau dibentuk, mau dididik, dan mau diarahkan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diajarkan firman. Mungkin kami harus melalui padang gurun untuk kami melihat janji Tuhan. Tapi satu hal yang kami imani dan satu hal yang kami percaya, tidak ada kegagalan dari apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Semua yang Tuhan nyatakan, semua yang Allah firmankan, pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk jadi orang-orang yang tetap terus memegang teguh iman kami. Percaya kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Kami mau jadi orang-orang yang mau diajar, mau dibentuk, mau dididik, mau didewasakan melalui setiap proses dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong. Kalau hari-hari ini mereka sedang melewati jalan-jalan yang sulit, melalui padang-padang gurun, hamba berdoa biarlah Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan.
sehingga iman mereka tetap terus terarah kepada janji Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Di dalam nama Yesus, bilur-Mu menyembuhkan mereka. Hari ini kami terima kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat, yang sedang susah, yang membutuhkan pertolongan, Allah yang menyediakan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.